الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat shaimin dan shaimat masamian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari kita yang ke-22 di bulan suci Ramadan niki yang sami masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus terus menyempatkan diri untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan, termasuk pada hari niki dan di sore niki yang sami datang dari beberapa arah ke masjid niki untuk dua tujuan pokok dan penting di bulan niki. Pertama, untuk sholat asar berjamaah, dan Nabi manikan bahwa salat al-itsnain azka min salatin wahidatin. Salat dua orang lebih utama daripada salat satu orang. Wa salatu thalathati azka min salatil itsnain. Salat tiga orang lebih utama daripada salat dua orang, dan seterusnya. Sehingga semakin banyak jumlah jamaah dalam satu salat jamaah akan menjadi tambahan nilai, menjadi tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah di tempat niki jumlah kita banyak dan berasal dari jarak yang berbeda. Nah, sehingga itu semua akan menjadi tambahan-tambahan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan niat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana bahasa Imam Ahmad rahimahullah, ilmu niki adalah maqala Allah wa qala Rasulullah. Jadi sumber ilmu, tunggak ilmu niki adalah Nabi sampun manikan di sisi Allah dan Nabi sampun manikan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan niki mungkin kita pada giliran membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita penuh keyakinan dan husnuzan bahwa pengajian kita pada sore hari ini adalah mudah-mudahan diberikan nilai yang sangat utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mulai jatin waktu niki begitu cepat terasa. Sekalipun dalam hitungan jam tidak terjadi perubahan. Lagu bagaimanapun memiliki pengaruh. Cepatnya waktu niki berjalan, niki juga berefek kepada kadang-kadang itu tidak produktif dalam mengisi waktu. Tukul, tuis, ngomot, selung-selung wah asar. Coba kita kembali ke belakang, Nabi mau gawe baru, ternyata nyongok. Asar, lampa, banti, berbuka, bian, harun datang. Kita cek Nabi kegiatan, jalan-jalan. Nah, sehingga niki kosong. Oleh sebab itu, tuba lakum wa tuba lana, jadi merupakan kabar gembira bagi tiap pribumi sami yang terus bisa mengisi waktu atau umur kita niki dengan ibadah-ibadah kepada Allah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat berkeyakinan asar kita dulu kita makin niki adalah bagian dari ibadah yang memiliki nilai tinggi, yaitu salat thalabul ilmi. Imam Syafi'i rahimahullah bahwa berbahasa dinarak amal ibadah yang paling utama setelah fardu niki selain daripada thalabul ilmi, daripada menuntut ilmu. Karena lewat ilmu jamaah sami kita mengetahui tentang zat Allah, marifat Allah. Kita tahu tentang janji Allah pada julu kiamat yaumuddin, sehingga iman kita kepada Allah niki menjadi mesin yang menggerakkan seluruh potensi badan kita. Kemudian beriman kepada hari akhir niki menjadi magnet
menjadi penggayat untuk kita terus ingin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu begitu banyak manik-manik Nabi yang diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena dua hal ini memiliki peran penting di dalam menggerakkan semua potensi yang dimiliki oleh yang pelugum sami. Ya masa rahimakumullah, pada kesempatan ini dan di pengajian terakhir Ramadan kita yang ingin bersama pelugum sami membaca hadis-hadis targhib atau fadhailul a'mal dari hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, dengan harapan hadis-hadis niki bisa kita menghabiskan segala kekuatan waktu kita di akhir-akhir Ramadan ini. Sering kita mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita bahwa akhir ibadah itu adalah tempat keutamaannya. Ya tau madu, ya tau galih, ibadah itu dipotong di penghujungnya. Di antaranya aja Mas Sami, ketika dalam sholat 5 waktu atau dalam sholat fardu, Nabi sangat menekankan untuk berdoa di penghujung sholat sebelum salam. Begitu kita selesai dari tasyahud, tentu ketika ada waktu, lamun kenyakan dari makmum dan kita sudah tuntas tasyahud, imam belum salam, gunakan untuk berdoa. Andi sholat munfarid pribadi, semiliat lamun mesa aja di narak yang akan terkait di belakang kita, maka silakan. Jadi manit Nabi, fa idza tasyahada ahadukum falyad'u bima syaa. Apabila yang pada selesai tasyahud, silakan mohon kepada Allah dengan apapun yang Anda inginkan. Dan tentu Nabi manikan untuk berdoa di tempat niki menunjukkan tentang afdhaliyatul makan wal waqt, menunjukkan tentang kefadilahan, tentang keutamaan posisi niki, dan niki di ujung. Kemudian sampun kita sampaikan di pengajian yang lalu bahwa setiap akhir, setiap penghujung malam dari setiap malam Ramadan, Allah memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya. Niki di akhir. Kemudian hari Jumat. Hari Jumat niki terdapat saatun, waktu yang Allah tidak akan menolak doa hambanya. Para ulama menyepakati waktu yang mustajab itu adalah di akhir Jumat, di akhir hari. Setelah asar sampai kepada sebelum terbenam matahari. Semakin menjelang maghrib, maka waktu semakin utama. Dan termasuklah Ramadan ini. Kita berada makin di penghujung 10 terakhir Ramadan. Yang Nabi SAW memerintahkan kita dengan kata-kata taharraw Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. At-taharri ini bahasa ulama di kanggung kejap dan di kejap ukuran. Jadi harus penuh perhatian, gunakan segala waktu tenaga untuk didik dan kelepas melaksanakan ibadah-ibadah di 10 terakhir Ramadan, lebih untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, sehingga Nabi memberikan contoh, selain Nabi bermanik merintah, juga Nabi memberikan contoh. Begitu terbenam matahari tanggal 20 Juli, Nabi langsung pindah tahun Mesari, Ilik Gede menuju ke masjid. Bahasa kasar jauh di Pagalang, jauh ke Lambu, limbuncing masjid. Adin leluasa istirahat apabila butuh istirahat. Dan niki di penghujung Ramadan. Nah, oleh sebab itu jamaah sami, sila tiang dan kita semua untuk memanfaatkan akhir-akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan paling favorit, paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga sholat 5 waktu. Kita upayakan lamun hari-hari kita yang sudah mungkin ada yang terlewatkan 5 waktu kita dari jamaah, makin niki kita pastikan diri kita dengan rencana. Kecuali menara uzur, ya la haula wala quwata illa billah. Lalu kita pastikan. Dan bagian dari cara menghidupkan malam untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar adalah berjamaah pada sholat maghrib. Karena maghrib ini sudah malam. Berjamaah pada sholat maghrib, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, jamaah isya, ba'diyah isya, tarawih. Nah, karingan tak berumbu itu
masing-masing dengan baca Quran mungkin, istighfar atau sholat-sholat tertentu seukuran kemampuan. Kemudian kita akhiri dengan sholat subuh berjamaah. Maka niki kita sudah dikategorikan qoma Lailatul Qadri. Kita sudah menegakkan, kita sudah menghidupkan Lailatul Qadar. Yang mana Nabi manikan mangqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya juga saat laksanakan sholat malam, sholat qiyam al-qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Selain itu, dan ini pokok, apabila tampung sami bertepatan ibadah tabarunike dengan nuzul Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar, maka Allah sendiri yang memastikan keutamanya dengan mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Keutamaan Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang 1000 bulan ini adalah kurang lebih 83 tahun 4 bulan sekian hari. Ini luar biasa. Dengan ibadah sederhana sahabat, dengan niat menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Untuk kejeluh jamaah sami, ada beberapa hadis yang akan mentarget, akan memotivasi kita agar dinibai yang kelali di hari-hari terakhir Ramadan ini. Walaupun hadis niki hadis umum, tetapi penekanannya di hari-hari terakhir makin ini. Yaitu manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Konteks manik Nabi niki lagu memastikan Nabi makna man shallal bardaini, man shalla al-bardaini, siapapun yang hadir di masjid musalla santren dalam sholat dua dalam keadaan cuaca dingin, dua cuaca dingin, yang para ulama menafsirkan al-bardain, waktu dua sholat cuaca dingin ini adalah as-subuh wal asr, sholat subuh dan sholat asar. Berarti siapapun dari kalangan campur hukum sami hadir di masjid, di musalla, di santren untuk ikut sholat berjamaah pada sholat asar dan pada sholat subuh, dakhalal jannah, mereka ini dengan ini pasti tamu surga. Dakhalal jannah, kata pasti, dakhalal jannah. Tentu niki amal sederhana, di samping niki amal wajib. Wah, wajib pada gawe. Tinggal tarumbuk sekedik isi bergerak dari rumah menuju ke masjid. Maka niki sudah memiliki keutamaan luar biasa. Gerakan perjalanan kita dari rumah ke masjid, belum lagi lengka ajur. Diman malik duduk sejenak setelah qobliyah sebelum qomat. Niki treken sedang sholat sekalipun duduk. Dan pada waktu yang sama malaikat niki lunas kepada Allah. Nabi bahasa malaikat, Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunah dosa panjang seakan-akan nyongok anti kamat. Niki penulisan malaikat. Mau jelas malaikat niki makhluk suci, makhluk muqarrabun, dekat kepada Allah, dan dipastikan doa-doa malaikat niki akan dikabulkan. Maka lamun tak mereka yang makin di antara cara untuk mendapatkan doa malaikat adalah duduk di masjid sebelum qomat atau jeda waktu antara qobliyah kita dengan qomat. Maka ini menjadi sebab untuk mendapatkan doa malaikat. Kemudian hadis yang kedua ya Mas Sami, niki hadis pertama targib. Jadi menganjurkan kita yang belum sami untuk dinebai jangke ndik untuk sholat asar dan subuh secara berjamaah. Dalam hadis yang lain ya Mas Sami juga memiliki keutamaan. Baru niki berpasangan dulu. Dalam hadis yang lain ada dua pasangan. Pasangannya adalah man shallal isya jama'atan. Saat hadir dalam sholat isya jamaah, maka kana lahu ajru qiyami nisfil lail, maka baginya pahala tahajud setengah malam.
hadir sholat isya berjamaah, maka pahala bonusnya adalah pahala tahajud setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan, kembali kelema hadir dalam sholat jamaah, maka lahu mithlu ajri qiyamil laili nisbatan, baginya pahala qiyam tahajud setengah malam kedua. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berarti lamun hadir sholat isya berjamaah dengan sholat subuh berjamaah, maka kita mendapatkan bonus nilai tahajud semalam full sekalipun campur sami tedem. Niki paket satu dua, paket pertama ni tamu surga. Mungkin niki paket adalah tahajud. Kemudian jamaah sami dalam hadis saat kedua masih berkaitan dengan keutamaan solat niki, dari Abi Zuhair Ammarah ibn Ruqayyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalijan naru ahadun, lan yalija an-naru ahadun shalla qablatul syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Niki penguat manik Nabi. Lan dalam bahasa Arab niki makna tidak mungkin sekali-kali untuk selamanya. Ndek nak ya ini. Nah, lan niki. Lamun bahas campur sambil lan niki ndek nak ya ini. Napi sandin ya ini niki yali jannar ahadun, seseorang dina ya ini seorang niki tamu neraka. Apabila kembali dengan niki shalla qabla tulu'il syamsi, apabila telah melaksanakan solat sebelum terbit matahari, berarti solat subuh. Wa shalla qabla ghurubiha, dan dia sudah solat sebelum terbenam matahari, berarti solat asar. Niki penguat. Lamun hadis pertama ni bahasa dakhala pasti tamu. Hadis second niki lan din mungkin tamu neraka. Berarti sudah tidak ada keraguan sedikit pun bahwa lamun hadir di dua solat niki maka dipastikan akan menjadi ahlul jannah. Sederhana aja masa, amal sederhana, amal mesang. Lagu hati-hati, karena hadis niki hadis mesang, hadis modok, mukmun tahu nisi setan, maka setan dia pasang badan. Setan pasang badan. Segala tanah berniat-niat dengan segala kekuatan masih untuk menghalangi campur hukum sami arab baik impiat kala untuk tidak hadir ke masjid solat asar dan solat subuh. Arab baik tantian kali. Nah, oleh sebab itulah niki yang harus kita waspadai. Ohnya dindin hal-hal sedikit dia jadi alasan. Baru okep bari hujan kan. Baru nokep bari hujan. Rintis bari seleman kan. Nah, niki biasa menjadi alasan-alasan yang dibuat-buat. Padahal demet selesai asar dengan pada jelur terus balik. Nah, niki bagian dari godaan-godaan setan menghalangi umat Islam menjadi ahlul jannah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis berikutnya dari Jubair ibni Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Atau berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, sengaja yang memilihkan hadis niki yang kita baca, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dengan maksud bahwa tidak ada keraguan sedikit pun hadis niki bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh seluruh umat Islam di dunia. Apabila hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis niki hadis sahih, dipastikan di narak rosok-rosok datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga misal arak dengan berkomen-komen kedua harus ke muluk-muluk janji naunnya dan perlu tendang, karena niki hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Karena boleh jadi jamaah sami lamun hadis niki diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan Muslim, boleh jadi niki artinya arak ruang orang lain akan berkomen wah dia sahih hadis dia unian, tapi terselah dia. Nah kalau kita sudah sampai kepada hadis Bukhari Muslim, dinarak langan dengan dia mengkelip untuk menolak hadis niki, kepastiannya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manik Nabi menggoda ilal masjidi aurah, saya berangkat ke masjid kalimat aurah atau berangkat ke masjid bian-bian, tergantung waktu sholat yang kita akan tuju. Nabi kelebihan manik Nabi a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah telah mempersiapkan baginya di dalam surga nuzulan niki pesaji yang dipersiapkan untuk tamu terhormat. Jadi nuzulan niki bahasa Nabi makna adalah pesaji yang disiapkan untuk tamu terhormat. Berarti pertama dari hadis niki entar sakgene oleh lalu juk masjid pada waktu sholat lima waktu niki memastikan orang niki tamu surga. Di samping hadis sebelumnya niki manik Nabi a'addallahu lahu bil jannah, disiapkan untuknya di surga, berarti akan menjadi ahli surga. Yang disiapkan Nabi yang disiapkan ini nuzulan, pesaji. Pertama pesaji surga. Sakedua pesaji ini kintian pesaji biasa, melainkan pesaji yang dihidangkan untuk tamu terhormat. Beda tak pesaji temui biasa, kanjeng temui agung itu. Lamun temui julun balik ada piring-piring dak andin manawa sanasi akadun bayu. Dak lumur lain ruan akadun bayu. Lagu lamun temui jawan nilai sedih, apalagi pemerintah kita aja. Oh, terpilihan piring ini seragam ruan, ada yang bersampak, tandu, ada pokok segala-gala dipersiapkan. Tapi sebab tamu agung. Padahal niki dunia. Sementara jamaah sami sehebat-hebat tamu agung libun dunia niki tidak akan pernah menyamai, bahkan tidak akan rapat daripada kehebatan tamu Allah di dalam surga. Sebagian penghulu sami merasakan ketika menjadi tamu Allah di Masjidil Haram, entah tertempuh doang, selamat datang, selamat jalan tamu Allah, selamat datang. Di Mekah pun masih disebut dengan Duyufur Rahman, tamu Allah yang Maha Pengasih. Lain tidak merasa, punya rasa lain. Begitu kita disebut dengan tamu-tamu Allah, tamu-tamu Allah. Apalagi makin niki asli tamu Allah di tempat Jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi upaya untuk bisa mendapatkan tiket agar menjadi tamu Allah niki kerang-kerang letolati jo masjid. Roha kullama ghoda aw roha. Sekali telampak persiapan sekian pesaji. Lema kedua pesaji. Setiap berarti 5 kali sejelo semalam letolati 5 pesaji tersiapan di surga untuk satu hari. Maka ini adalah nanti aja pada ya sembih lalu lagu ini perlu bayangan masih ini sembih, ini makanan surga nih. Malik ini dengan bersuci hanya kepuasan, itulah ahlul jannah. Mudah-mudahan yang belum sampai menjadi ahlul jannah, dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus menuju kepada amal-amal yang akan menyebabkan menjadi ahlul jannah. Dan Allah manikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah ndin ha bersuruh-suruh lagu sari'u nyerap arwan sari'u dengan arah kuna bisurah arwan. Jadi Allah manikan arwan untuk menuju kepada maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah. Nyerpak melakukan amal-amal yang menjadi sebab mendapatkan ampunan Allah. Mau kembali enggak dong lin tutup sebenarnya. Denara amal utama setiap hari
yang menjadi kepastian amal niki menghapus dosa selain daripada salat 5 waktu. Niki saya bilang jelu niki. Salat 5 waktu. Dan paling utama ili entat sauduk doang mempersiapkan diri seukuran air ngelek ia entan bergerapakan dosa salah tu. Malik Nabi. Kemudian lampa atile balik ke masjid niki terhitung menjadi penghapus dosa. Antara solat zuhur jok asar kafaratun lima bainahu, penghapus dosa. Asar jok maghrib penghapus dosa. Terus bergulir. Di man Malik malaikat saunek tunasat ampun. Sehingga jamaah sami begitu banyak jalan, begitu banyak amal yang menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan Allah. Ya ampun insyaallah malaikat sari'u arwan. Dendek ipu-ipu, dendek niat-niat dulu muam-muam, langsung dirutak. Ini mana? Saril. Kemudian wajannatin, segera menuju kepada surga Allah. Yang surga Allah niki arduhas samawati wal ard. Kegaluh, mereka kegaluh langit dan bumi. Jamaah sami dalam hadis riwayat At-Tirmidzi di tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir mensyarah manik Allah, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 jelu. Imam Ibnu Katsir kemudian mensitir satu hadis. Sahadis niki menceritakan tentang Nabi kenyakan diiring si beberapa sahabat. Mara kebiasaan Nabi terus memberikan ilmu kepada sahabat. Pada waktu itu Nabi bega belo hadis niki, dipotong hadis niki. Nabi mana Nabi atadaruna ma tahtakum atau atadruna ma fawqakum, mumpada tahun di apa sali atas seteni selapun. Sahabat dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sa paling wikan. Bahwa lamun menujak manik Allah amma ma fawqana fahuwa saqul sama. Searak li atas niki adalah marak ibarat atap dan itulah langit. Wa bainal ardi wa bainas sama masiratu khamsumi'ati sanatin. Antar dunia kanci langit niki perjalanan 500.000 tahun. Wa bainas sama ila sama, dan antara langit dok langit kedua khamsumi'ati sanatin. 500 tahun. 500 tahun. Jangka pada langit ketujuh. Kemudian atadruna matah sana, mempada tahun apa hamul dibawa naik tadi malik Nabi. Sahabat Allah Rasulullah alam. Nggih Allah dan Rasul terbiwikan. Nabi jawab mana? Tahtana al-ard. Wa tadruna matah taha, tahun apa dibawaan malik? Sahabat mindah ya Rasulullah. Lik tahun. Allah Rasulullah alam. Nabi menjawab kena tahtal ardi ardun. Ili bawa dunia. Li bawa dunia. Wa bainal ardi ilal ardi masiratu khamsimi'ati sanatin. Antara dunia pertama dan dunia kedua manik Nabi 500.000 tahun. 500 tahun. Khamsumi'ati sanatin, 500 tahun. Jangan ketang piturang pijuk bawah. Kegalu surga niki adalah arduhas samawati wal ard. Kumpulan langit dan bumi. Kegalu surga niki manik Allah. Saya jari isin surga jamaah sami uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi hamba Allah yang bertakwa. Ia jadi EP. Siapa yang bertakwa niki jamaah sami? Tentu pertama beriman. Sementara zaman Nabi Adam, jangka datang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dengan kafir daripada mukmin. Loe nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh ratusan ribuan tahun berdakwah, nabi-nabi terdahulu ada 2 beriman, 3 beriman. Makin niki terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian 7 miliaran isin dunia, makin niki sa muslim cuma perkiraan 2 miliar. 5 miliar kafir. Sa 2 miliar memiliki malik sa mukmin, mbihak pacu. Mbihak puasa, luwek dia puasa jamaah. Luwek dia salat 5 waktu, luwek dia berzakat. Padahal mukmin. Ingin muttaqin ini sekecil muttaqin ini. Dan itulah yang akan menjadi ahlul jannah.
Berarti kita bisa bayangkan tempat yang begitu luas, isinya sekecil. Dan di dalam surga yang sangat luas dan isinya terbatas dan khusus ini adalah fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dalam surga niki keindahan yang tidak pernah dilihat. Suara salinwah terdengar, isi solat bahkan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Itu semua telah dipersiapkan oleh Allah lil muttaqin, bagi hambanya yang bertakwa. Mutakwa niki sederhana, sering menjadi wasiat wajib khatib. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Niki menjadi wasiat wajib. Rukun khutbah. Aku wasiatkan kepada seluruh jamaah untuk bertakwa. Kemudian kadang-kadang ditambah, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sederhana, itu takwa. Dia perlu aja ngebeli dungkli banding tulang suku lembak kenyang. Enggak, cukup sederhana. Dengan amal-amal sederhana niki, maka kita insya Allah sudah masuk dalam kelompok hamba Allah yang muttaqin. Termasuk ibadah puasa kita makin niki adalah menjadi pelajaran, menjadi tempat pembinaan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya masih berkaitan dengan masalah targhib. Manik Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Senantiasa salah seorang kalian, jadi itu trekeng, senantiasa masuk dalam hitungan salatin, dalam sedang solat, kenyeget dalam solat, madamat as-salatu tahbisuhu, selama dengan niki ndak tele masjid dengan niat anti solat berikutnya. Baru zuhur nganti kali-kali mari kuli asar ndot ke asar tedem, padahal niki nganti tedem. Maka Nabi mengatakan pelunggum sama niki trekeng kenyegem dalam ibadah solat, trekeng kenyeket solat, ruku sujud mumali ke trekeng asar, pas sekali-kali balik maghrib ngaji apalagi berbuka, berarti terjaga atau terhalang untuk oleh perangan sholat maghrib. Sekalipun apalagi nyekat ngaji makin tendo ngerawas dalam masjid niki yang penting dirawas dunia, maka niki pun terhitung dalam sholat. Yang mana sholat adalah amal paling utama, amal paling mulkayunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat niki adalah cara kita bermunajat, cara kita ngerawas langsung dengan Allah adalah sholat. Dan apabila tahbisu sholat yang menghalang kita keluar dari masjid, maka kita terlalu dalam sholat. La yamna'u an yataqallaba ilahi illa sholat. Jadi yang menghalangi orang ini keluar dari masjid adalah karena sholat. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ini hadis yang paling masyhur, bahkan hadis yang paling utama, menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah, sehingga hampir hadis niki dihafal oleh kebanyakan campur hukum sami, bahwa salatul jama'ati afdal, salat jamaah niki lebih utama daripada salat sendiri bi 27 darajatan, 27 derajat. Salat jamaah sami adalah salat yang paling kurang terdiri dari imam dan makmum, 2 orang. Selesai, kita sudah mendapatkan fadilah ini. Cuma akan menjadi sempurna mu'dinarak langan tamu komen-komen orang lain apabila berjamaah niki dilakukan di tempat yang dicontohkan oleh Nabi, yang mana Nabi mencontohkan salat berjamaah niki di masjid. Oleh sebab itu Nabi memperkuat dalam suku manikan afdhalus sholati fil baiti illal maktubah, paling utama tempat sholat itu di rumah kecuali sholat fardu.
kecuali solat fardu. Solat sunnah lebih utama di Bali, solat fardu lebih utama di masjid. Kemudian marah niki jamaah sami solat sunnah niki di Bali. Kembali dalam hadis yang lain Nabi memberikan penjelasan, la taj'alu buyutakum maqabir. Dindik padaan bale marah kubur. Dindik padaan bale marah kubur. Napi sifat kubur niki sepi seok petang dedet darat dengan ibadah lalu di kubur. Nah, dindik pepada bale marah kubur berarti ramaikan rumah dengan solat-solat sunnah, dengan baca Quran, mempunyai dilah, dindik solat-solat berpetang-petang. Ingat arak sebagian sambutan jari, ia tan husuk lamun dalam bale mematik dilah. Nah niki bahkan makruh niki jamaah. Solat di tempat yang normal. Apalagi ben petang tahun sembayang ben tedam malik. Nah piet bau menengone mun tedur-dur himaya mun paran malaikat. Nah niki akhiran ngerunyam jadi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam niki mencontohkan ibadah niki dengan tanpa takalluf, tidak ada beban-beban, melainkan normal. Bisa meruan perjalanan ialah tan lakukan ibadah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis berikutnya tentang keutamaan kembali kepada hadis sebelum-sebelumnya niki saling kait-mengkait. Bahwa Nabi SAW memanik bahwa man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Saya hadir di sholat subuh berjamaah, maka fahuwa fi dhimmatillah, dia di dalam dhimmatillah. Dhimmatullah bahasa para ulama adalah jaminan Allah. Jaminan Allah. Kemudian ulama menjabarkan jaminan Allah pada Nabi, jaminan Allah pada rizki, jaminan Allah pada keamanan. Pada keamanan. Niki janji Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Nah sehingga lamun tuah baca hadis-hadis Nabi dalam hadis Bukhari Muslim marah niki sak menceritakan tentang keutamaan-keutamaan jamaah sami, maka kita harus bersikap cerdas. Harus bersikap cerdas. Berembik sikap cerdas niki terimaan, amalan, kemudian rindukan akan janji-janji Nabi niki. Para sahabat jamaah sami, karena kita butuh hadis-hadis niki karena zaman makin. Lamun zaman sahabat lain, ketika menerima ilmu dari Nabi, apakah ilmu yang diterima oleh sahabat niki dengan jalan ngusul juluk dan niki jarang, ataukah Nabi langsung secara mengalir setiap kesempatan dan momen? Nabi terus tidak pernah dan pelit-pelit di sini Nabi untuk memberikan ilmu. Maka setiap para sahabat menerima ilmu tentang perintah atau larangan, tidak ada riwayat dalam hadis lemah, apalagi hadis sahih yang sahabat mengungkapkan pertanyaan kena ya Rasulullah tunas, apakah perintah niki wajib atau sunnah? Niki dinar. Melainkan begitu sahabat menerima perintah dari Nabi langsung bujuratan. Dindiknya langsung terimaan nilai Nabi. Anterimaan dari sahabat tentang suatu amalan, maka sahabat kedua niki pun langsung bujuratan. Dalam hadis Bukhari Muslim teriwayatan ahli sufah. Ahli sufah niki adalah sahabat-sahabat dari kalangan lemah ekonomi, sehingga banyak atau tinggal di masjid. Suatu waktu ahli sufah niki parak duduk di sini Nabi untuk berkeluh kesah, curhat kamu bersemakin. Ya Rasulullah bahasa, "Dhahaba ikhwanuna ahlud duzur wal amwal ila darajatil ula." Lunasan ya Rasulullah, semeton-meton tiang sasugi-sugi niki wan tak melewati kami ke derajat yang begitu tinggi. Limadza manik Nabi? Wa madza? Apa arak manik Nabi kembali? Sahabat niki beliau mengatakan bahwa hum yusalluna kama nusalli. Mereka sholat persis seperti sholat kami.
berjamaah, solat sunnah di masjid, iring pelugum ya Rasulullah. Wa yasumun kama nasum. Mereka juga berpuasa persis marah puasa tiang-tiang ini. Puasa Ramadan, as-sunnah, Senin, Kamis, puasa. Lamun menun api arak manik Nabi. Sak tok beda ya Rasulullah. Hum yatasaddaqun wala natasaddaqun. Nia pada hasugi-sugi hamu di harta benda niki tahun pada bersedekah, sementara tiang dia tahu bersedekah. Wa yuqtiqun wala nuqtiq, dan mereka bisa membeli budak, memerdekakan budak, sementara tiang-tiang darah kepek beli budak. Oh menujari manik Nabi nggih ya Rasulullah. Akhir Nabi, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumu sabaqtumuh, melendek ia kebeng sebuah amalan resep apabila menggawe yang senjulu baru-baru am senjulu manik Nabi de madaitan am senjulu mucamoh lalu sahabat niki nggih bala ya Rasulullah, nggih tunas ya Rasulullah nabi niki. Kemudian Nabi mengatakan tusabbihun 33 wa tahmadun Allah 33 wa tukabbirun Allah 33 dubura kulli salatin maktubatin. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing telung dasa telu kali setiap selesai salat 5 waktu. Akhir dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kegampangan pegawaian niki cemoh langsung sungguh sahabat niki termengamalkan. Mu dimin selesai salat 5 waktu ahli supah niki ngonyaron determin sahabat-sahabat lain arah wiritan belu biasa pada bubar selesai dijaga belu wiritan apa ya tak ada dengan di bahasa lagu sahabat niki jamaah sami ia saling jelek dalam melaksanakan ibadah bedekser apa ja wiritan sida kengone em topo sida apa jasa akhir ahli supah niki bingung niat baraan tundik dengan sahabat-sahabat ini. Ndik eta baraan ilmu agama niki lamun tetunasen ditangguh tebuni. Iat baraan pasti na turut dan barang malik belin dejuk derajat tinggi. Akhiran mikir-mikir oh mending waktu Nabi meminta kemenekan si Nabi. Oh kunen. Jari ini kemun salat berikutnya musalafu pada wirid dengan wirid yang sama. Malik sedih ahli sufah, sedih Malik ya Allah pada Malik amalan tebelin disintan sebersekah dari berikan muda. Akhir Malik kan parak jok Nabi ya Rasulullah fa innahum amilu lima fa'alna. Sahabat-sahabat semeton-meton tiang sasugi-sugi niki munturut amalan sama majah. Berarti Malik kan tebelin disedekah dari berikan budak. Akhir Nabi cemus. Nabi manik Nabi zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Anehkah kalau atian lalu nia entan sabudi kepeng menanghin bersedekah tin berikan budak iaran karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Berarti poton hadis niki jamaah sami dendik telo ati jog dengan sang memiliki kelebihan dari segi harta benda, dari segi nabi juga dan berbuat baik. Cuma di naran kelawati giptoh ni teparang keangan-angan beda hasad kanca giptoh niki adalah pira atau mudah-mudahan jadi dengan sugi aku ada tahu bersedekah duit nah niki bahasa mudah-mudahan pira bae jadi dengan sugi aku ada tahu pihak masjid mensah ke namun niki kanggol niki aran gitu. Jadi keinginan yang kuat untuk seperti orang lain tetapi untuk melakukan kebaikan. Jamaah sami rahimakumullah niki hadis-hadis sederhana, hadis-hadis mensang niki lagu di riwayat-riwayat yang sahih sehingga kita berharap hadis-hadis niki mudah-mudahan selapu bisa mengamalkannya. Bahkan paksa diri untuk mengamalkannya jamaah lebih-lebih di penghujung Ramadan ini. Pastian diri. Lamun tak tedam ukuran pesan bayi balon duduk balik lamun darah duduk harap hapi tukang duduk mungkin sehingga kita maksimalkan waktu juga dengan ibadah-ibadah mensang sederhana tapi memiliki utamaan tamu surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, demikian tadi yang harus
majelis taklim, majelis iltifas, amal-amal yang utama berdasarkan riwayat sahih ataupun alih. Ampura kalau perlu ada dua pertanyaan yang masuk yang dibacakan. Yang pertama, bagaimana hukumnya sholat tahajud berjamaah? Kemudian yang kedua, bagi yang sudah witir setelah sholat tarawih, kemudian witir lagi nanti setelah tahajud, bagaimana hukumnya? Yeah. Yeah. Ini pertanyaan penting dan kenyakan hangat. Pertama tentang tahajud berjamaah. Wah maklum jamaah sami bahwa tahajud niki hukum sunnah dan niki ijma ittifaq seluruh ulama. Tahajud bagi tiang hukum sami hukum sunnah. Kemudian yang kedua, hukum prinsip dalam sholat sunnah niki adalah dilakukan dengan cara munfarid, hukum asal. Sholat sunnah niki dilakukan dengan cara masing-masing. Tetapi boleh suatu saat sholat sunnah niki dilakukan dengan cara berjamaah. Di antaranya sholat tahajud. Kanggon. Sapenting ini sepanjang tahun. Lamun sepanjang tahun berarti mutiak model baru. Nah lamun dalam momen-momen tertentu, lebih-lebih di bulan Ramadan, di akhir Ramadan niki kanggon dengan beberapa dalil. Dalil pertama dalam hadis Bukhari Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu waktu mengiring Nabi pada waktu giliran Nabi li sebinian Ummu Habibah. Itu giliran di sini Nabi mandi, Ibnu Abbas niki paman berkeluarga dengan Nabi. Di dalam mensari niki terceritakan kesederhanaan kamar Nabi. Tidur bersama Nabi sekek galang. Isi darah lo galang Nabi, sekek galang. Mu tengah malam Nabi biasa bangun tahajud tanpa membangun Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas tulis dur Nabi dalam deket, ternyata Nabi kenyikan sholat tahajud. Nyerpak Abdullah bin Abbas ambil wudu dan milu berjamaah bersama Nabi. Cuma Ibnu Abbas pada waktu posisi berdiri salah, nganjang elek langan kirin di sini Nabi, kiri ton nganjang. Akhirnya tep demak kulul si Nabi terpotar di sebelah kanan. Berjamaah sampai selesai tahajud. Niki berjamaah. Kemudian saat kedua, Nabi sampun diundang oleh papuk toa arang Ummu Mulaikah di Madinah. Toa kai, lagu melihat lalu telah isi Nabi. Kebetulan hara rezekian mencari itu berasa ngarap polak kan badai apa sih makan melek aja telah isi Nabi. Bersuruh lalu undang Nabi dan Nabi hadir teiring si Anas bin Malik. Dimendatang ke deng Ummu Mulaikah mendarat di mana kekalahan tipah jamaah nanti. Belum bayangkan papuk toa zaman lain. Datang Nabi di mana kekalahan tipah. Akhir betipah besin Anas tepitan tipah. Pawajatu khosiran kodiswat dan muntuli madubis. Arak dadek tipah kocek wah berang letak siwah lain lalu tipah. Lagu tekalahan Nabi mu langsung dek membeliki Nabi. Dan hak menek-menek yang julu koke-koke ini. Muni itu jangan colek-colek yang julu. Kalau pokok pendek langsung dek meliki Nabi padat. Nah suhani ke yang pun terpesaji. Dia memang selesai terpesaji yang pun Nabi kena hayya nusalli bikum. Aneh. Pada sembahyang salat putih mereka sembahyang. Nabi jadi imam, dari makmuman bain papuk Mulaikah dan Anas bin Malik dan papuk Mulaikah paling murid bersama dan iki kejelo dan dipastikan dia sholat sunnah berjamaah kanggur. Dua dalil, begitu banyak dalil, cukup dua dalil. Sakatelun praktek makin niki di Masjid Madinah, Masjidil Haram dilakukan tahajud berjamaah dari tanggal 10. Belum saksikan langsung lewat TV makin kan. Dia narak kesama. Mu tentu saja dari imam niki ulama niki jamaah. Nanti dengan perayu. Ulama, syekh, hafiz, ulama, doktor, profesor.
dan mengimami seluruh jamaah dunia. Nah, sehingga internet perlu ragu-ragu melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Sakurang sholat sepanjang tahun, bilang malam sepanjang tahun niki ya di penjara dan boleh mengakhir Ramadan. Jelas nih. Saat kedua mengenai witir. Jamaah sami di antara pemikiran atau paham mungkin sebagian jamaah lamun ikut sholat tarawih dimin selesai 20 bingung aku witir nani atau bareng, terbelah jadi dulu arah ikut witir bersama jamaah arah kena lawan satu tahajud. Mana yang lebih utama jamaah sami tergantung sisi pandang. Kalau melihat dari manik Nabi kena man shalla ma'al imam thumma la yansarifu hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailah. Sai-sai salat tarawih bersama imam dan tidak meninggalkan imam sampai selesai, sampai witir, maka dituliskan baginya nilai tahajud sampai subuh. Dendik kalau imam apapun alasannya am witir bareng am dendik pokok dendik tur dendik pilih imam, maka Anda sudah mendapatkan nilai tahajud sampai subuh. Kalau melihat dari niki tetap witir bersama imam, tetap bersama imam. Anda mungkin di salat yang lain akan melihat enggak, paling utama sholat itu di akhir malam. Jatian dari segi waktu paling utama sholat malam, termasuk sholat terakhir witir di akhir malam. Maka terjadilah antara dua hal itu. Mana yang lebih kuat? Insya Allah yang lebih kuat adalah sholat berjamaah bersama imam tarawih dengan witirnya. Dan witir kita di awal waktu tidak akan menghalangi tahajud bareng. Cuma la witrani fi lailatin, tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Lamun witir one, lalu dendek witir. Lamun dek one, baru diakhiri dengan witir. Jelas. Ini sekek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasal ini anggun kalau tergabung nak tarawih niki deh sunat awabi. Assalamualaikum. Salam. Kanggo nek gabung salat tarawih dengan salat awabi. Jamaah sami kaitan dengan masalah ibadah ini harus terikat dengan dalil atau paling tidak bahasa ulama. Nah, tentang masalah niki salat tarawih dengan salat awabin, Allahu alam, tiang pribadi nikman ya tahu kena tangguh atau ditangguh. Cuma tarawih awabin aja. Kecuali pada hal yang punya dalil. Di antaranya adalah saat kanggo tergabung niki salat qobliyah, salat tertentu gabung dengan tahiyatul masjid, otomatis nih kita. Bahkan din perlu tamu niat tahiyatul masjid yang ada adalah niat sholat qobliyah maghrib, maka tahiyatul masjid langsung tamu. Karena namanya sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang pertama kali dilakukan begitu masuk masjid. Sehingga ulang bahasa kena sholat apapun yang pertama kita lakukan maka masuk di dalamnya tahiyatul masjid. Kemudian saat kedua, saat kanggo gabung, bukan gabung, nurut sebenarnya. Apabila pelunggung sami terlambat di masjid, terlewatkan dari sholat isya, mudait jamaah sedang sholat tarawih, maka ketimbang sholat munfarid kanggo utama dalam sholat tarawih ini dengan niat itu tetap isya. Niat isya makmuman lillahi ta'ala, makmum kita atau imam kita sholat tarawih. Begitu salam itu dengan masbuk, lanjut garing 2 rakaat. Ini kanggur dengan 2 dalil Bukhari Muslim dilakukan karena waktu yang tidak menginginkan. Jelas secara hukum kanggur. Masalah berdoa sekali akhir sholat tahiyat dikit atau bisolahan dan waktu sujud terakhir. Pada keutamaan doa ketika tahiyat akhir sebelum salam utama, atau dalam keadaan sujud juga yang terutama. Jadi fama sujud fa'aktsiru fihi minad du'a fa innahu qawlun yustajabu lah. Perbanyak doa ketika sujud karena dipastikan akan dikabulkan oleh Allah. Ada pada utama.
Kami kira cukup para hadirin, dan sebelum pengajian kita akhiri, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi bahwa hari ini adalah hari terakhir pengajian kita pada hari Kamis. Oleh karena itu, atas nama Badan Kemakmuran Masjid Agung Lombok Tengah, mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru yang telah berkenan hadir sebagai narasumber pengajian pada sore hari Kamis seperti hari ini, dan kami juga memohon maaf atas segala keterbatasan kami selama kegiatan pengajian di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini mencapai dalam Allah sebagai amal ibadah. Baiklah para hadirin, mari kita akhiri pengajian kita sore hari ini dengan doa bersama dan langsung akan diikuti oleh para ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana. Allahumma ballighna Ramadan al-adidat fi sanawatil muqbilah warzuqna as-sihhata wal afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli